Hari ini kita masuk pada sesi elaborasi pemahaman. Ya. Baik, mungkin Ibu dan Bapak bisa memute dulu atau mengecilkan suara. Ayo duduk dulu, duduk. Oke, terima kasih karena saya tahu sekali pagi ini pasti berbarengan dengan tugas Ibu Bapak di sekolah gitu ya. Luar biasa. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan mungkin gangguan di pekerjaan Ibu dan Bapak nih. Baik, saya akan segera memulai untuk membahas modul 3.1 bersama Ibu dan Bapak. Saya minta izin dulu untuk share screen. Baik. Ya, kita berada pada modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul ini dikembangkan oleh Ibu Andri dan Ibu Diah ya. Nah, ketika kita berangkat dari beberapa poin penting mengapa modul ini muncul begitu ya, bahwa yang pertama adalah pendidikan sebagai sebuah seni untuk mencipta manusia menjadi beretika. Jadi kita melihat bahwa pendidikan yang kita geluti atau dunia pendidikan yang kita geluti bersama-sama ini sebenarnya juga bertujuan untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Beretika dalam konteks ini beretika dalam pengambilan keputusan begitu. Karena setiap diri kita adalah pemimpin bagi diri, pemimpin bagi kelas, pemimpin pembelajaran, pemimpin komunitas dan sebagainya gitu. Sehingga hal-hal yang setiap harinya harus kita putuskan, entah itu masalah-masalah yang ringan gitu, seperti memutuskan akan menggunakan baju apa gitu, atau memutuskan untuk memasak apa gitu ya, itu adalah bagian daripada keputusan yang harus kita ambil di setiap hari gitu. Nah, bagaimana keputusan kita bisa dianggap beretika? Bagaimana keputusan kita adalah keputusan yang betul-betul keputusan yang dirancang untuk bisa dirancang untuk menjadikan murid sebagai salah satu pilarnya gitu ya. Maka modul ini hadir untuk bisa membantu kita bersama dalam mencapai keputusan tadi gitu. Selain itu juga ada pernyataan yang menarik dari Mas Menteri Pak Nadiem Makarim bahwa dalam melakukan tugas kita dalam dunia pendidikan kita perlu melakukan yang paling terbaik, dan kadang-kadang dalam melakukan hal terbaik itu kita sering dihadapkan oleh pada kritik gitu ya, atau mungkin pada orang-orang yang belum sepemahaman dengan kita gitu. Nah, dalam setiap pengambilan keputusan menurut Mas Menteri gitu ya, kita perlu menanyakan kembali apakah yang kita lakukan itu berdampak pada peningkatan pembelajaran murid atau tidak. Maka kata kunci yang dihadirkan dalam pernyataan Mas Nadiem itu sejalan dengan modul 3.1. Apakah pengambilan keputusan yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita coba gulirkan itu betul-betul berdampak pada peningkatan pembelajaran murid? Apakah kita menjadikan murid sebagai salah satu alasan dalam pengambilan keputusan kita gitu ya, dalam skop sekolah gitu. Nah, Ibu dan Bapak izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Suharsi. Bapak Ibu boleh memanggil saya Ibu Siti atau Ibu Arsi. Saya berasal dari satu provinsi di mana plat nomor polisinya adalah diawali dengan A gitu ya. Dan ada angka 21 tahun, bukan usia saya, tapi ini adalah
usia di mana saya sudah berkecimpung dalam bidang pendidikan gitu sebagai guru gitu. Nah, jika Bapak Ibu sudah tahu di mana A itu ya. Jadi ini plat, saya ambil plat nomor polisi. Dan kalau saya lihat dari waktu tentu ada perbedaan waktu yang cukup signifikan di tempat Bapak Ibu dan di tempat saya. Tapi paling signifikan tadi pagi begitu karena beda waktunya 2 jam dengan teman-teman di Halmahera. Sedangkan mungkin dengan Bapak Ibu waktunya berbeda 1 jam mungkin ya. Atau mungkin memang 2 jam nih, di saya sudah pukul 9 kurang. Nah, baik. Ada yang ingin bertanya tentang identitas saya? Tidak ya? Oke. Baik, silahkan. Cukup Bunda, terima kasih. Ya. Ibu Bapak, kita ada beberapa agenda yang mungkin akan menjadi titik poin dalam agenda elaborasi pemahaman di hari ini adalah akan ada diskusi konsep selama 70 menit. Mudah-mudahan cukup ya dari total waktu kita yang hanya 1,5 jam. Gitu. Kemudian ada refleksi akhir 15 menit dan mudah-mudahan ini juga cukup ya. Karena kalau kita lihat di sini diskusi konsep dalam konsep 3.1 ini menurut saya cukup padat gitu. Karena kita akan melihat seperti apa itu dilema etika, kemudian 4 paradigma dilema etika, kemudian bagaimana pengambilan keputusan yang didasarkan pada 3 prinsip, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam pengambilan keputusan melalui 9 langkah gitu. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama membahas ya tentang konsep-konsep yang ada dalam modul 3.1. Oke. Bapak Ibu, ini adalah beberapa capaian khusus dari modul 31 ini ya. Dan mungkin kita perlu highlight beberapa frase-frase atau kata-kata yang sudah dicetak ke tebal bahwa dalam modul ini Bapak Ibu bisa melakukan mengidentifikasi yang dihadapi oleh, kemudian mampu memahami 3 prinsip yang dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan dan juga bisa menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oke, selain itu beberapa hal yang lain juga dalam pemahaman inti modul ini, bahwa modul ini berfokus pada pengembangan keterampilan Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan yang paling penting juga bahwa tidak ada benar atau salah dari setiap jawaban atas kasus yang ada selama pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, pada kepentingan murid, dan pada rasa tanggung jawab. Jadi mungkin ini menjadi poin yang sangat penting bagi kita bersama bahwa dalam setiap pengambilan keputusan kita tidak lagi berada pada pada jawaban ini benar atau ini salah gitu. Karena dasar pengambilan keputusan kita adalah 3 hal ini, pada nilai-nilai kebajikan universal, pada kepentingan murid, dan juga dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, selain itu ya, karena memang kita berada di lingkup sekolah dan sebagai warga komunitas sekolah, maka sekolah menjadi satu institusi moral, satu institusi yang mengembangkan karakter begitu. Dan seyogianya keputusan-keputusan yang kita ambil di sekolah itu merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, sehingga dapat menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Dan pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, begitu. Nah, beberapa hal penting ini, sekolah sebagai institusi moral, kemudian sekolah juga bisa menjadi satu rujukan, satu model, satu contoh gitu ya. Maka kita perlu juga merefleksi diri kita, apakah selama ini keputusan-keputusan yang sudah kita ambil dalam konteks sekolah itu betul-betul menjunjung tinggi institusi
sekolah sebagai moral tadi gitu. Oke, jangan-jangan keputusan-keputusan yang sudah kita ambil selama ini itu sebagai keputusan-keputusan yang bentuknya sebagai pembenaran. Jadi mungkin kita awalnya tahu ini salah, kita tahu ini tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan aturan gitu. Tapi lama-kelamaan kita terbiasa melakukan hal tersebut sehingga menjadi hal yang biasa terjadi gitu. Dan tidak lagi dilihat sebagai bentuk pelanggaran atau bentuk penyalahgunaan dari aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, maka kita perlu mengembalikan diri kita kembali, mengembalikan pikiran kita bahwa sekolah selain juga menjadi tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekolah juga menjadi institusi moral yang bisa kita gunakan sebagai pedoman atau rujukan ketika kita harus mengambil keputusan-keputusan. Dan Bapak Ibu, dalam setiap pengambilan keputusan itu sangat dibutuhkan keberanian dan juga kepercayaan diri kita untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Tadi ada teman kita gitu tentang konsekuensi pengambilan keputusan, dia sampai diteror, dia sampai diancam begitu ya. Nah, ketika kita sudah memutuskan dengan konsekuensi yang kita tahu begitu ya, maka betul-betul yang perlu kita maaf Bapak mungkin ada yang bisa dikecilkan dulu. Oke. Bawa apa? Ini ada nanas madu, ada alpukat mentega. Enggak tahu. Ini siapa mungkin Bapak Ibu? Bisa di-mute dulu? Yang paling baik Pak. Enggak nyadar kalau udah masuk room. Ada alpukat segala ya? Ada hal yang mengganggu ini. Alpukat nih. Kalau kan dipilek Mas. Dipilek. Bapak siapa mungkin bisa dilihat? Mohon diatur dulu nih, gimana nih elaborasinya ini, kok nggak konsen saya nih, kita ini. Kok ada yang ngomong-ngomong yang lain itu? Kayaknya ada yang mengganggu ini Bu. Saya tidak Ya, bisa mendengar dengan baik. saya tidak bisa melihat namanya siapa. Mungkin bisa dilihat dengan Pak siapa gitu. Pak Mas Puri tapi di mute aja mungkin Mas dari Puri. ya. Oke, sudah mungkin ya. Baik, terima kasih Bu Bapak. Kalau mengganggu di luar aja. Ya, baik. Memang hektik ya pagi-pagi ya. Bapak Ibu sudah dengan banyak peranan dan tugas di sekolah begitu, tapi harus ikut diskusi ini. Baik. Ya, jadi saya mungkin bisa melanjutkan bahwa dalam setiap konsekuensi pengambilan keputusan kita butuh keberanian dan juga kepercayaan diri gitu. Tadi saya cerita bahwa ada teman yang berbagi pengalaman saat dia mengambil keputusan, resikonya adalah dia harus diancam, kemudian diteror begitu ya. Tapi karena dia yakin yang sudah dia lakukan adalah hal yang terbaik, maka satu-satunya yang perlu dikuatkan adalah diri, berani begitu dan juga yakin bahwa apa yang sudah kita lakukan relasikan dengan kepentingan banyak orang, kemudian kepentingan sekolah, kepentingan murid gitu. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa juga pemahaman inti koneksi antar materi yang ada dalam modul ini, bahwa modul ini tidak serta-merta berdiri sendiri begitu. Apalagi modul ini berada pada paket modul 3. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah masuk pada tahap ya perjalanan guru penggerak ini, pelatihan guru penggerak ini. Bapak Ibu sudah di 30% terakhir dari keseluruhan perjalanan, artinya keterampilan-keterampilan yang sudah Bapak Ibu dapatkan melalui paket modul 1, paket modul 2. Nah, kita lihat bahwa
ada beberapa modul yang sangat berkaitan erat dengan keterampilan di modul 3.1 ini, misalnya di modul coaching, ya mungkin Bapak Ibu kembali mengingat-ingat di modul 2.3 yang lalu gitu, ini belum lama gitu. Kemudian juga modul 3.1 ketika kita mengambil keputusan, kita juga erat kaitannya dengan bagaimana mengelola emosi, sehingga kita kembali ke modul 2.2 bahwa keputusan itu perlu ketika kita mengambil keputusan, kita perlu memposisikan diri kita dalam kesadaran yang penuh atau mindful. Nah, Bapak Ibu kembali ingat ya, di modul 2.2 banyak sekali menggali sisi emosi kita sebagai manusia, dan bagaimana emosi itu bisa mempengaruhi setiap tindakan kita, termasuk pada saat pengambilan keputusan. Nah, baik. Ini adalah 9 keterampilan kepemimpinan pendukung pemimpin pembelajaran, karena modul paket 3 ini kita sudah masuk ke pemimpin pembelajaran ya. Dan kita lihat bahwa salah satu keterampilan yang dimiliki oleh pemimpin pembelajaran adalah mampu mengambil keputusan yang beretika. Jadi modul ini salah satu modul yang memenuhi satu komponen ya dari 9 keterampilan ini yang bisa dan harus dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran gitu. Oke. Nah, kembali lagi kepada modul 3.1 bahwa semua akhirnya hal yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan itu didasarkan pada 3 hal ini. Yang pertama adalah apakah keputusan kita sudah berpihak pada murid-murid kita, pada kepentingan murid kita. Kemudian apakah dasar-dasar keputusan kita juga kita lihat dari nilai-nilai kebajikan universal, apakah ada nilai-nilai yang bertentangan begitu, lalu apakah ada moral-moral yang kita langgar. Nah, sehingga kita perlu melihat kembali gitu loh. Dan terakhir adalah bahwa semua hasilnya kita perlu buktikan gitu dengan rasa tanggung jawab kita gitu. Karena kita sudah mencoba melakukan atau pengambilan keputusan sudah kita lakukan dengan berbagai pertimbangan, dan yang paling poin yang terbesar adalah dengan mempertimbangkan aspek dan juga pada aspek nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, ini merupakan konsep utama modul 3.1. Mengapa tadi saya katakan modul ini cukup padat, karena memang ketika kita, saya yakin Bapak Ibu ya di LMS gitu kan sudah bersama-sama berdiskusi, kemudian juga sudah melakukan berbagai aktivitas gitu. Terasa sekali bahwa modul ini memang cukup syarat dengan berbagai konsep-konsep ya yang harus dipraktikkan gitu. Dan kita lihat di sini bahwa berangkat dari sekolah sebagai institusi moral dan juga beberapa nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan yang kita akui secara universal. Maka ini menjadi payung dari modul 3.1 gitu. Di dalamnya kita membahas banyak tentang perbedaan antara dilema etika dengan rujukan moral. Kemudian juga ada 4 paradigma dilema etika, kemudian juga ada 3 prinsip pengambilan keputusan, dan ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi ini secara sederhana ya representasi dari modul 3.1 gitu. Baik. Nah, ini juga representasi dari modul 3.1 hampir sama dengan yang tadi di slide sebelumnya ya, bahwa ada situasi di mana kita melihat kembali apakah ini merupakan bujukan moral atau dilema etika. Kalau misalnya memang ini dilema etika, maka kita lihat kembali pengujiannya ya, apakah ini pengujiannya betul-betul tidak ada kaitannya dengan pelanggaran regulasi, aturan dan sebagainya. Jika misalnya di awal misalnya kita melihat bahwa ini situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, tapi ketika masuk pada tahapan atau langkah pengambilan keputusannya, ketika kita uji kembali, oh ternyata ada loh yang dilanggar gitu loh, ada regulasi-regulasi yang tidak sesuai gitu.
maka itu sudah kembali ke bujukan moral gitu ya. Sehingga betul-betul kita mengkaji pengambilan keputusan itu dengan memposisikan dulu atau menempatkan dulu masalah yang kita hadapi ini masalah apa. Apakah memang betul-betul satu dilema atau misalnya memang ini antara benar dan salah saja gitu. Nah, sampai di akhir nanti Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan berbagai pertimbangan begitu ya sampai langkah ke-6, ada prinsip pengambilan keputusan tadi ya, apakah berbasis hasil, berbasis peraturan atau berbasis rasa peduli, maka kita melihat atau meninjau kembali gitu. Jadi kalau kita lihat bersama-sama dalam 9 langkah ini bahwa sekecil apapun keputusan yang kita akan putuskan itu betul-betul berdasarkan dari berbagai langkah, berbagai pertimbangan yang kita harapkan hasilnya itu bisa menjadi keputusan yang terbaik gitu. Dan tentunya keputusan yang terbaik bukan berarti keputusan yang bisa menyenangkan semua orang, tidak. Tapi paling tidak kita sudah melakukan hal terbaik dari proses pengambilan keputusan itu. Nah, ini perbedaan mendasar, saya rasa Bapak Ibu sudah mulai bisa membedakan ya apa yang namanya bujukan moral dan apa yang namanya dilema etika. Jadi kalau saya secara sederhana bahwa bujukan moral itu ketika kita berada pada dua jalan atau dua pilihan. Pilihan pertama adalah benar, pilihan kedua adalah salah. Jadi ketika situasi itu kita hadapkan dan Bapak Ibu melihat cuma ada dua opsi itu, benar dan salah, maka Bapak Ibu berada pada situasi bujukan moral ya. Tapi ketika misalnya situasi itu menempatkan Bapak Ibu pada dua nilai yang sama, misalnya benar dengan benar, gitu ya. Maka disinilah sebenarnya muncul dilema sesungguhnya. Ya, jadi kalau misalnya pilihannya hanya benar dan salah, kita jelas tahu gitu apa yang harus kita putuskan. Tahu kita harus memilih yang mana gitu. Tentunya kita memilih yang benar. Tapi ketika misalnya dua-duanya benar, maka kita perlu betul-betul mengasah keterampilan kita tadi ya dalam pengambilan keputusan. Mana yang harus kita ambil? Benar aspek yang mana yang akan kita jadikan pengambilan keputusan gitu. Maka ketika kita berada dalam situasi tersebut, dipastikan kita ada pada dilema etika. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah masih ingat ini situasi yang diambil dari LMS ya? Ini apakah dilema etika atau bujukan moral? Bujukan moral ya kalau tidak salah. Bujukan moral, Ibu. Bujukan moral. Ya, Moral, Bu. bujukan moral. Baik, ada aturan ya. Biasa moral. Oke, baik, terima kasih. Sedangkan kalau yang ini Nilu menjawab, Waris itu baik. kalau yang ini yang Raihan, Kebuka nih kamera gini Pak Habibi. Balik. ya untuk Raihan, kalau tadi bujukan moral, mungkin Raihan kita lihat Dilema etika bukan? dilema etika. Oke, baik. Bujukan moral. Ya, dari contoh-contoh yang sudah Bapak Ibu analisis ya di LMS atau mungkin melalui diskusi. Nah, sampai sejauh ini, apakah Bapak Ibu punya pengalaman begitu yang sama seperti dua contoh kasus ini? Silakan. Bendahara bos mungkin sering, Bu. Bos ya Pak ya? Bendahara bos, Ibu. Bendahara Kalau bos kita pusing sih nggak ya. pernah. Bendahara silakan angkat tangan ini. Ya, ya. Yang paling pusing itu bendahara bos gitu ya. Karena contohnya ya, betul. Pasti mengalami dilema, pasti mengalami bujukan moral yang banyak ya gitu dari kegiatan tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan Bapak dan Ibu ya. Kami coba pilih beberapa saja. Nah, silakan Bapak Ibu boleh analisis pertanyaan-pertanyaan ini
Dan sangat dimungkinkan Bapak Ibu juga boleh memberikan gagasan atau ide dari beberapa pertanyaan ini. Untuk yang pertama, apa sih caranya atau bagaimana sih caranya membedakan bujukan moral dan dilema etika? Saya rasa kita sudah sama-sama mengetahui ya di awal tadi. Nah, yang poin kedua ini, boleh siapa yang bisa memberikan ide dan gagasannya untuk poin yang kedua ini? Silahkan jika ingin memberikan gagasan atau idenya, boleh dibuka mikrofonnya Ibu dan Bapak. Mungkin Bapak bisa memilih dulu, Bapak akan memberikan gagasan Bapak atau opini Bapak untuk pertanyaan yang mana, Pak? Nomor 2, oke. Oke, siapa biasanya yang dimintai pertanggungjawaban terkait keputusan-keputusan dilema etika dan bujukan moral tersebut? Baik, jawaban menurut Bapak? Baik. Oke. Jadi yang paling dimintai pertanggungjawaban itu berarti wali kelas gitu, Pak? Atau mungkin lebih spesifik? Mm-mm. Mm-mm. Mhm. Oke, kalau boleh saya simpulkan, ini tergantung pada konteks permasalahan gitu ya, Pak ya. Siapa yang menghadapi permasalahan tersebut. Jika misalnya kita berada dalam lingkup ruang kelas, di mana ada kita sebagai guru dan murid, nah itu berarti yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan adalah guru dan murid tersebut ya. Ketika misalnya lingkupnya lebih luas, misalnya dengan berbasis institusi misalnya, nah mungkin pertanggungjawabannya kita lihat lagi siapa yang betul-betul berperan dalam masalah tersebut begitu. Baik, terima kasih Pak. Yang ketiga, apakah ada yang ingin memberikan pengalaman atau jawabannya? Terkadang guru sering menghadapi dilema etika antara keluarga dan sekolah. Nah, bagaimana cara guru mengambil keputusan agar guru tetap profesional dalam menjalankan tugasnya? Ini pengalaman nyata sepertinya ya. Dia dihadapkan pada dilema etika antara kepentingan keluarga dengan kepentingan sekolah. Silakan Bapak, saya minta maaf karena tidak bisa melihat nama ya. Mungkin bisa langsung Bapak dan Ibu membuka kamera, maaf membuka mikrofon untuk bisa berdiskusi. Izin Bunda. Ya silakan Pak. Izin sebelum ke persoalan yang ketiga, masih
mau mempertanyakan yang jawaban yang poin yang kedua tadi. Kalau dia poin yang kedua itu kan pertanyaan intinya adalah siapa yang paling dimintai pertanggungjawaban. Tadi statement terakhir yang saya dengar, misalkan dalam kasus kelas antara guru dengan murid, yang bertanggung jawab itu disampaikan di situ kedua-duanya. Mestinya salah satu. Kalau menurut saya gurunya yang paling bertanggung jawab, bukan keduanya. Ya betul Mohon Pak. klarifikasi itu. Ya. Oke. Ya. Jadi ketika misalnya kasus itu terjadi antara guru dan murid misalnya, ketika si gurunya yang harus mengambil keputusan berarti ya guru yang bertanggung jawab itu. Tapi ketika misalnya dilihat dari sisi muridnya, misalnya muridnya nih dia ketahuan mencontek gitu misalnya. Nah, kalau dari sisi muridnya berarti ya si muridnya yang mengambil keputusan. Tapi memang kalau kita lihat dari skop masalah ya, berarti siapa yang paling berperan dalam pengambilan keputusan tersebut begitu. Kalau memang dalam aspek ini gurunya yang harus segera mengambil keputusan, maka si guru itulah yang bertanggung jawab. Begitu ya Pak ya. Terima kasih untuk klarifikasinya. Baik. Untuk yang ketiga, apakah Bapak akan memberikan komentar? Silakan. Baik, Bu. Oh, Ibu ya. Silakan Ibu. Oh, yang ketiga menurut saya sebagai guru profesional, kayak mana nih? Boleh Ibu dulu, nanti Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Bunda. Karena saya sebagai guru profesional, keputusan yang diambil dia harus lebih memperhatikan tugas profesionalnya di sekolah dulu, baru urusan keluarga. Karena sebagai guru profesional, tugas lebih utama. Itu Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Bapak akan ada tambahan? Silakan Pak. Kalau dari saya, menurut saya Bu, ya silakan. Mungkin tidak berebut ya. Mungkin satu-satu dulu. Silakan. Oke, izin saya dulu. Jadi kalau dari kacamata saya mungkin perlu apa ya, klarifikasi atau komunikasi intens dengan pihak keluarga untuk memberikan pemahaman sehingga bisa menerima keputusan saya dengan tugas yang ada di sekolah. Jadi saya harus komunikasi dulu, mungkin itu menurut saya. Mohon maaf Bapak Ibu yang mikrofonnya masih hidup tapi dimatikan, saya tidak dengar ini. Ya, mungkin yang masih ya, terima kasih. Baik, dari beberapa komentar atau opini-opini yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu untuk yang poin ketiga ya, mungkin ada yang masih ingin menambahkan, karena menurut saya kasus ini sangat sering kita hadapi gitu ya, antara memilih keluarga, misalnya saya seorang ibu, anak saya sakit di rumah dan tidak ada yang menunggu, tapi saya harus segera ke sekolah karena ditunggu, karena saya juga bertanggung jawab dengan beberapa hal di sekolah gitu. Maka apa yang harus saya lakukan dalam kondisi tersebut? Karena dua-duanya benar, gitu ya. Berarti ada dilema etika di situ. Gitu. Mohon izin, Emi, Ibu. Izin Bu. Mohon izin. Ya, mohon. Emi. Ya, yang saya dengar ibu-ibu dulu suaranya. Silakan Ibu Emi. Bu Eni, silakan Bu Eni. Iya. Terima kasih Ibu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilema etika antara keluarga dan sekolah. Memang ini beberapa kali juga pernah terjadi di sekolah kami, terutama dalam kondisi yang dimana ada beberapa anggota keluarga yang sakit, sementara juga kelas atau pembelajaran harus berlangsung di sekolah seperti itu. Terutama kondisi pada saat sekarang ini ya, di mana COVID sedang melanda dan kondisi kita juga berada dalam posisi yang kurang baik juga di daerah seperti itu.
pertama yang mungkin bukan mungkin ya, yang pengalaman dari teman-teman, kemudian saya pribadi seperti itu, yang kami lakukan adalah pertama berkoordinasi dengan keluarga sendiri tentunya ya, dengan kondisi keluarga kita kalau misalnya ada yang sakit atau ada keperluan yang di sana juga membutuhkan diri kita untuk hadir. Kemudian yang kedua, tentunya karena ini adalah berkaitan dengan profesionalisme seorang guru, maka juga seorang guru itu harus tetap bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Maka yang dilakukan berikutnya adalah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan di rumah atau mengkondisikan keluarga di rumah sebelum masuk jam mengajar, seperti itu. Diupayakan bisa selesai permasalahan yang ada. Jikapun tidak ada, ketika misalnya hari itu juga dia harus mengajar, maka pertama yang harus dilakukan adalah berkoordinasi tentunya adalah dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, berikutnya adalah dengan tim dari SDM sekolah, terutama dari WKSDM, karena WKSDM sendiri biasanya di sekolah itu adalah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan sekolah yang terkait dengan siswa masuk atau guru masuk, seperti itu. Yang berikutnya adalah berkoordinir dengan tim yang ada di kelas sendiri, seperti itu. Dan sebagai guru yang profesional, kalau misalnya posisi kita tidak bisa masuk sekolah, minimal adalah kita bertanggung jawab untuk menyiapkan perangkat pembelajaran pada hari itu. Udah selesai yang bisa kita laksanakan atau bisa kita kerjakan H-1 dari kegiatan pembelajaran. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa dengan seperti itu, kita bisa memudahkan tim mengajar kita di kelas di dalam melaksanakan tanggung jawab itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah jika misalnya kita sudah izin di awal, kita upayakan kalau sudah selesai urusan di sekolah bisa langsung masuk ke sekolah, atau tergantung dengan posisi kita di di keluarga itu seperti apa. Dan tentunya adalah ada sebuah kisah juga ya yang inspiratif dari seorang guru yang pernah saya dapatkan, adalah ketika dia tidak hadir di kelas mengajarnya seperti itu, bahkan dia rela untuk mencari adalah yang ada di kelasnya, seperti itu. Dan di kami alhamdulillah salah satu cara untuk menghindari kalau misalnya ada guru yang tidak bisa masuk, maka ada satu guru plus, maksudnya adalah sebagai guru yang bisa membantu pada saat kondisi-kondisi tertentu, salah satunya adalah guru tidak masuk. Mungkin itu saja Ibu. Waduh, luar biasa ya, banyak analisisnya nih dari berbagai perspektif. Terima kasih Ibu. Baik, kalau saya juga bisa membayangkan jika situasinya anak itu atau mungkin keluarga kita memang sendirian di rumah, hanya ada kita, dan berat rasanya meninggalkan keluarga yang sakit misalnya, tapi di sisi lain pada hari yang sama kita juga dibutuhkan di sekolah gitu, sehingga terasa betul ada dilema yang kita hadapi di situ gitu ya. Nah, tadi opsi-opsi yang ditawarkan oleh rekan kita mungkin memang bisa kita lakukan gitu. Tapi ketika kita harus memilih tentang profesionalisme dan keluarga, tentu kita bisa mengembalikan juga dengan kode etik kita sebagai guru yang sudah tersumpah begitu ya. Dan beberapa regulasi gitu. Ketika misalnya harus memilih betul-betul, mungkin kita bisa menggunakan beberapa opsi tadi, atau kita bisa menggunakan opsi trilema gitu. Misalnya ketika kepentingan di sekolah itu jauh lebih besar gitu ya, maka mungkin kita bisa menggunakan opsi itu dengan meminta kerabat atau meminta keluarga yang lain untuk sementara menemani keluarga kita yang sakit gitu kan. Nah, itu bisa saja kita lakukan. Karena mungkin di sekolah kita tidak bisa mengganti diri atau tidak ada pengganti gitu ya
dan mau tidak mau harus kita yang bertanggung jawab pada aktivitas di sekolah pada hari itu gitu. Nah, jadi sebenarnya memang kalau kita lihat dan kita analisis jawaban atau opsi-opsi yang tadi ditawarkan ya, betapa sebenarnya kita banyak loh gitu yang peluang-peluang yang bisa kita ambil gitu ya dari pengambilan keputusan. Mana dari beberapa opsi itu yang betul-betul bisa kita jadikan sebagai rujukan yang paling baik atau terbaik dari semua opsi yang ada gitu. Apa yang akan kita pilih gitu ya dari berbagai opsi tersebut, mana yang paling menunjukkan apa namanya ya, jika misalnya kita dihadapkan pada aturan profesionalisme, maka apa yang harus kita ambil pada saat itu gitu. Nah, menurut saya opsi-opsi tadi itu sebenarnya tidak bisa langsung otomatis muncul gitu ya. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, ada beberapa hal yang menjadi konsideran gitu loh, sehingga opsi itu bisa muncul. Maka secara tidak langsung kita sebenarnya sudah sering melakukan pertimbangan-pertimbangan itu gitu. Kita sudah banyak menganalisis dari berbagai sudut pandang, dari berbagai aspek gitu ya. Kalau saya ambil A, gimana nih yang B, C, D, dan sebagainya gitu. Sehingga sebenarnya modul ini memang modul yang secara tidak langsung itu sudah kita terapkan dan aplikasikan ya, baik itu dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks peran kita sebagai guru di sekolah gitu. Nah, jadi saya yakin gitu ya Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan ini sudah bukan hal yang baru gitu. Ini justru yang kita hadapi bersama-sama. Hanya mungkin dalam penekanannya ketika kita berada dalam situasi yang dilema etika tadi, maka kita bisa loh menggunakan modul ini sebagai salah satu cara membantu kita gitu untuk mendapatkan keputusan yang betul-betul terbaik dan keputusan yang maksimal gitu. Nah, kita kembali ke perbedaan tadi antara bujukan moral dengan dilema etika. Secara sederhana, ketika kita memilih membuat keputusan antara benar dan salah, maka kita ada dalam situasi bujukan moral. Ya, tapi ketika kita berada dalam situasi dilematis karena harus memilih antara benar versus benar, maka kita berada dalam situasi dilema etika. Ini yang paling sulit gitu ya. Kalau yang bujukan moral menurut saya kan jelas gitu ya. Jelas alurnya, jelas pilihannya, tapi ketika dilema etika dua-duanya benar kok gitu loh, dua-duanya penting gitu. Jadi ini yang menjadi poin penting dari modul ini. Ketika kita berada pada posisi dilematis antara benar dengan benar, apa sih yang bisa kita lakukan begitu. Nah, maka di buku ini, di modul ini ada 4 paradigma dilema etika ketika kita punya masalah sebagai individu versus dengan masyarakat atau kelompok yang lebih luas gitu. Ketika kebenaran dihadapkan dengan kesetiaan, ketika keadilan dihadapkan dengan belas kasihan, dan ketika tujuan jangka pendek itu dihadapkan dengan tujuan jangka panjang. Ini 4 paradigma dilema etika yang bisa kita kenali. Jadi ketika kita misalnya berada dalam kondisi dilema etika, kita lihat gitu loh, kita tuh sedang berhadapan dengan apa sih gitu, dengan siapa gitu ya. Dan kita bisa melihat ada 4 paradigma yang muncul dari dilema etika tersebut. Nah, misalnya ini individu dengan masyarakat itu. Jadi individu dengan masyarakat ketika posisinya adalah adanya pertentangan antara individu yang berdiri sendiri dengan masyarakat. Jadi individu bisa saja bukan satu orang ya, tapi mungkin kelompok-kelompok kecil gitu ya, melawan dengan kelompok yang besar. Nah, contohnya saja, misalnya di sini membuat pilihan antara yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil gitu, atau apakah yang benar untuk yang kelompok besar gitu. Yang dicontohkan ketika guru harus membuat pilihan di kelas misalnya dengan berbagai kebutuhan murid yang berbeda. Kalau Bapak Ibu ingat kembali materi di modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, maka sebenarnya Bapak Ibu itu ada dalam posisi individu atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Artinya ketika kita melihat
persebaran kemampuan murid-murid kita di kelas dengan dari jumlah misalnya 40 siswa atau 35 siswa gitu, kita melihat ke 35-nya itu tidak dalam kebutuhan yang sama gitu. Ada mungkin sebagian kecil yang perlu perhatian ekstra. Ada kemungkinan juga kelompok besar yang terlihatnya ini sudah bisa dilepas sendiri, sudah bisa belajar mandiri. Maka kita perlu mempertimbangkan gitu. Kita harus mengedepankan kelompok yang mana nih gitu ya. Karena dua-duanya harus kita akomodasi, harus kita perhatikan, ya harus adil gitu. Lalu seperti apa pilihan kita? Nah, jadi ini contoh nyata yang mungkin dan saya rasa itu ya tiap hari Bapak Ibu akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Ketika Bapak Ibu sebagai individu harus melayani semua kelompok di kelas Bapak dan Ibu dengan berbagai macam karakteristik dan juga keunikan yang berbeda gitu. Lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan di saat itu gitu. Nah, kemudian yang kedua rasa keadilan dan versus kasihan gitu ya. Jadi rasa keadilan versus rasa kasihan, kita ambil contoh misalnya ini peraturan di rumah ketika Bapak Ibu punya kesepakatan bersama untuk makan malam di meja makan gitu ya. Mungkin ada beberapa keluarga yang menerapkan seperti itu. Tapi dalam satu kondisi, dalam satu situasi, Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan hal tersebut karena di situasi yang lain Bapak Ibu dibutuhkan oleh orang lain gitu. Maka tentunya ada konsekuensi dari dua hal ini gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu akan memutuskan antara tetap pulang ke rumah gitu ya karena mungkin sudah janji makan malam gitu atau mungkin ada perayaan di rumah gitu tapi di sisi lain Bapak Ibu mungkin di jalan gitu ya ketika pulang ada masalah begitu sehingga Bapak Ibu terlambat dan sebagainya gitu. Nah, kelihatannya memang ini sangat sederhana tapi di situ juga kita dibutuhkan untuk bisa memutuskan gitu ya, untuk bisa mengambil keputusan gitu. Apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan melihat pada rasa keadilan atau pada rasa kasihan? Berikutnya adalah kebenaran versus dengan kesetiaan. Nah, kebenaran versus kesetiaan. Boleh izin, Bun? Ya, kenapa Pak? Silakan. Terkait dengan yang tadi yang poin yang kedua rasa keadilan dengan versi kasihan itu kalau saya lebih cenderung kata keadilan itu lebih pas dengan ketaatan gitu, rasa ketaatan lawan rasa kasihan gitu. Bukan menurut Bunda itu? Ya, kalau masalah terminologi ini pengembang modulnya memang berbasis rujukan dari sumber aslinya ya Pak ya. Jadi memang sumber aslinya memang keadilan gitu, bukan ketaatan. Karena mungkin antara dua kata itu berbeda makna gitu. Adil dengan kasihan dan konsepnya atau pemaknaan dari dua hal ini kita lihat contoh yang disediakan gitu ya atau mungkin saya berikan contoh yang lain misalnya ketika Bapak Ibu berperan sebagai operator sekolah gitu ya di mana Bapak Ibu itu menyimpan banyak data teman-teman Bapak Ibu dan Bapak Ibu itu tahu gitu loh mungkin ada beberapa rekan Bapak Ibu yang secara fakta itu tidak melakukan tugas gitu ya tapi di datanya data di operatornya oke saja gitu karena pada saat itu mungkin Bapak Ibu merasa kasihan dengan teman Bapak Ibu mungkin ada kondisi-kondisi tertentu dari rekan Bapak Ibu tidak bisa melakukan tugas gitu ya tapi tetap harus dilaporkan oke gitu ya nah di situ saya melihat ada dua pertentangan ini. Pertama rasa kasihan terhadap rekan Bapak Ibu yang tadi gitu, tapi sisi lain Bapak Ibu juga harus adil dengan teman-teman yang lain yang memang sudah maksimal bekerja gitu ya, sehingga data di sekolah itu sesuai dengan apa yang dilakukan di keseharian gitu. Jadi kalau misalnya kenapa ini kok harus keadilan versus kasihan ya gitu, kenapa enggak yang lain gitu. Nah, kalau itu betul-betul memang berdasarkan dari hasil penelusuran para pengembang dari berbagai rujukan Pak gitu.
Jadi penamaan ini juga tidak serta-merta hasil dari pengembang, tidak seperti itu, karena mereka betul-betul harus berbasis pada prinsip-prinsip yang sudah digunakan gitu ya, secara konvensional gitu, sehingga muncullah istilah-istilah seperti ini. Jikapun nanti kurang tepat penamaannya, itu mungkin nanti kita akan gali kembali dan kita akan tetap melihat pada rujukan utama dari prinsip-prinsip ini. Begitu kira-kira Pak jawabannya ya? Oke. Nggih, Bun, karena melihat dari konsep itu kan sepertinya terkait dengan aturan saja. Nggih, makasih Ya. Bunda. Baik, terima kasih Pak. Nanti itu jadi masukan juga ya untuk ditelaah kembali gitu, karena memang karena ini teori-teorinya lebih banyak mengadopsi teori-teori luar gitu ya. Jadi beberapa sumbernya memang asli dari buku-buku luar gitu, betul. Kadang-kadang memang susah untuk mengkontekstualkan dengan Indonesia, dengan budaya kita gitu loh. Jadi memang kita harus selalu kaji ulang apakah tepat atau tidak, kemudian seperti apa konteksnya. Makanya mungkin akan banyak contoh-contoh gitu ya yang bisa menjabarkan atau menjelaskan konsep keadilan dalam konteks modul ini seperti apa gitu. Itu saja sih yang bisa saya bantu untuk jelaskan Pak. Tapi nanti akan saya sambungkan kepada Bu Andri dan juga Bu Ita untuk mengkaji kembali gitu untuk terminologi yang digunakan gitu. Baik. Apakah bisa kita sambung kembali? Oke, baik. Ini adalah kebenaran lawan kesetiaan. Kita lihat juga kebenaran di sini ya. Apakah mungkin kebenaran lebih cocok tadi ya. Ada unsur ketaatannya gitu, ada unsur karena kalau benar itu kita memandangnya itu benar bisa dari sisi aturan, regulasi, undang-undang gitu ya. Dan ini dihubungkan atau disandingkan dengan kesetiaan. Nah, jadi nanti pertanyaannya kenapa harus dengan kesetiaan gitu? Kenapa tidak dengan yang lain gitu ya? Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kebenaran versus kesetiaan ketika kita harus membuat contohnya saja ya, membuat pilihan antara berlaku jujur dengan berlaku setia gitu kepada orang lain gitu. Ini juga contohnya yang sangat umum, tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengenali contoh yang lain berdasarkan pengalaman Ibu dan Bapak gitu ketika berada dalam kondisi seperti ini. Ya, kalau di sini kan contohnya situasi perang begitu, ketika Bapak Ibu sudah disumpah gitu ya untuk berperang atau untuk melawan, misalnya melawan penjajah atau melawan yang lain gitu loh. Pada saat itu ketika tertangkap pasti Bapak Ibu dihadapkan pada pilihan apakah Bapak Ibu memilih mengatakan sebenarnya tentang operasi-operasi atau tetap setia kepada teman-teman yang lain. Sehingga kalau kita nonton film perang seperti ini kan banyak para tentara atau para serdadu gitu memilih untuk mati gitu ya. Untuk tetap setia kepada sumpahnya gitu. Sehingga nyawanya itu menjadi menjadi pilihan gitu untuk mengambil keputusan tersebut gitu. Oke. Nah, kemudian jangka pendek dan jangka panjang gitu. Ini sebenarnya ada beberapa cuplikan videonya ya. Nah, dan saya yakin Bapak Ibu mungkin masih ingat gitu beberapa cuplikan video ini sesuai dengan apa situasinya gitu ya. Nah, paradigma ini paling sering terjadi dan juga mudah diamati. Jadi ketika kita memilih antara yang terbaik saat ini dengan terbaik untuk masa yang akan datang. Dua-duanya itu penting, dua-duanya itu benar. Maka mana yang akan saya pilih gitu kan? Ya, ini bisa berlaku sebenarnya baik itu untuk keseharian kita gitu. Saya yakin juga kita memang betul gitu banyak bertemu dengan situasi seperti ini. Ya, misalnya ketika kita punya uang gitu ya, opsinya ini akan digunakan untuk apa sih gitu uang ini? Saya punya cita-cita misalnya untuk mengganti kendaraan gitu loh, tapi uangnya nggak cukup. Tapi sisi lain saat ini saya juga butuh untuk renovasi rumah gitu. Mana yang harus saya pilih misalnya? Nah, keadaan-keadaan seperti itu
ternyata memang membuktikan bahwa kita itu setiap hari akan selalu bergelut dengan pengambilan keputusan gitu ya, dengan berbagai situasi yang dicontohkan di modul ini. Baik, nah ini juga beberapa pertanyaan tentang 4 paradigma dilema etika. Tapi nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi gitu. Karena ini yang kami hadirkan di sini memang contoh-contoh pertanyaan yang sudah disimpan di LMS gitu. Sehingga kita akurasi dan kita kumpulkan dari berbagai berbagai kelompok teman-teman yang lain gitu. Oke. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin ada yang ingin memberikan jawabannya atau pengalamannya, silahkan. Atau misalnya ada yang sama pertanyaannya dengan yang di layar ini, yang mungkin memang ingin Ibu tanyakan, Bapak Ibu tanyakan, ternyata di sini ada gitu loh. Oh, berarti itu sama dengan pertanyaan saya gitu. Mungkin kita bisa sama-sama diskusikan di sini. Ada? Tidak? Izin Bu, ada Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Iya, saya dengan Ibu Mas'ad. Saya masih pada poin nomor 2 Bu, pertanyaannya. Apakah masalah menyangkut pada beberapa paradigma? Jika iya, maka bagaimana penyelesaiannya? Ini menjadi pertanyaan yang sama bagi saya, mungkin bisa di Bapak Ibu yang lain bisa memberikan penjelasan tentang pertanyaan kedua ini. Baik. Mungkin Ibu bisa memberikan ilustrasinya seperti apa sih Bu situasinya gitu ketika Ibu berada dalam beberapa paradigma ini? Ya, misalnya kita dihadapkan pada suatu persoalan, kemudian dari satu sisi mungkin persoalan itu harus diselesaikan, penyelesaiannya itu cenderung ke paradigma yang pertama, kemudian masuk lagi, kalau dianalisis lagi mungkin bisa ke paradigma yang berikutnya, mungkin seperti itu Bu. Jadi jadi bingung apakah ini yang cenderung yang pertama, kedua, ketiga atau keempat gitu. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, yang tadi itu kan yang 4 paradigma itu sebenarnya kan ini aja ya, identifikasi gitu ya, atau alokasi bahwa kita itu ketika kita mempunyai dilema etika itu sebenarnya saat kita dihadapkan pada 4 paradigma ini gitu ya. Nah, pertanyaan Ibu sama dengan nomor 2 ya, apakah bisa gitu, dapatkah satu masalah menyangkut beberapa paradigma gitu? Jika iya, bagaimana sih penyelesaiannya gitu? Mungkin teman-teman yang lain sebelum saya jawab ada komentar atau pengalaman ketika dihadapkan pada beberapa paradigma untuk satu masalah gitu. Silakan. Silakan Ibu Bapak. Kami Ibu, mohon izin. Ya, silakan Ibu, silakan. Kalau misalnya kita dihadapkan pada beberapa paradigma, mungkin yang bisa kita lakukan adalah menyusun skala prioritas untuk menyelesaikan dari paradigma itu sendiri. Artinya bahwa ketika ada beberapa permasalahan seperti itu, tentunya yang paham dengan permasalahan itu adalah ini juga terkait dengan poin 1 ya, pentingnya mengidentifikasi paradigma. Sehingga di situ kalau misalnya kita sudah mampu mengidentifikasi paradigma apa yang muncul ketika ada interaksi diri kita dengan orang lain atau dari pihak dengan pihak lain, maka di situ kita bisa mengetahui mana satu persatu yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Sehingga nantinya seperti itu, paradigma-paradigma yang muncul seperti itu
bisa kita selesaikan dan bisa kita tuntaskan permasalahannya, yang membuat diri kita juga menjadi merasa lebih puas dan bisa lebih tenang di dalam menjalankan kehidupan kita, seperti itu. Intinya adalah pertama, kita harus melihat prioritas dari paradigma yang terjadi itu sendiri. Yang kedua, dari prioritas-prioritas yang kita susun, kita pilih mana yang terlebih dahulu penting dan sangat penting, atau penting tapi butuh untuk tidak terlalu penting untuk segera diselesaikan, atau ada yang paradigmanya tidak penting tapi sangat penting untuk diselesaikan. Maka pilihan-pilihan seperti inilah yang nantinya bisa membantu kita dalam menyelesaikan atau memilah paradigma-paradigma yang muncul untuk kita segera tuntaskan permasalahannya. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Ibu untuk berbagi trik ya, berbagi trik dan berbagi strategi nih gitu. Kalau pertanyaannya, dapatkah satu masalah menyangkut beberapa paradigma? Jawabannya dapat, gitu ya. Dimungkinkan sekali satu masalah itu terlihat seperti ada dalam beberapa paradigma, begitu. Nah, ketika ditanya bagaimana cara menyelesaikannya, begitu, bisa saja tadi dengan cara memilah. Jadi kalau memilah itu sudah dalam tahapan yang spesifik ya. Jadi pertama kan kita memilih dulu. Setelah memilih, dipilah lagi gitu. Artinya kita lihat betul-betul, kita saring ini sebenarnya kita ini ada dalam kecenderungan yang terbesar itu ada pada paradigma apa sih. Jadi ketika kita tidak bisa memutuskan, kelihatannya semuanya bisa gitu loh. Nah mungkin kita perlu mengasah gitu loh. Mengasah sebenarnya kecenderungan yang kita hadapi ini ada di situasi mana gitu ya. Nah, saya berikan contoh seperti tadi gitu, ketika ada seorang guru yang berprofesi sebagai operator tadi gitu ya, dan dia dihadapkan dengan permasalahan tersebut. Permasalahan dia harus jadi kasusnya itu dia selama ini mendiamkan saja gitu satu guru yang tidak melakukan pekerjaan. Jadi ternyata datanya selama 2 tahun itu dia sebenarnya dia tidak ada di sekolah, tapi dilaporkan selalu ada gitu. Nah, sebenarnya sebelum sampai masuk kepada dilema etika ya, kita kan nanti ada beberapa tahapan tadi ya, kita melihat gitu loh, apakah betul yang kita hadapi ini benar-benar dilema etika atau justru bujukan moral gitu. Ada kalanya permasalahan itu bisa bergeser dari awalnya dilema etika menjadi bujukan moral gitu. Nah pada kasus yang tadi si guru ini belum mengenali apakah jadi dalam pikiran dia itu ini masih dilema etika karena saya berada dalam kondisi antara adil dengan kasihan gitu ya. Tapi sisi lain juga ini saya melihat ini jangka panjang dengan jangka pendek gitu. Artinya ketika misalnya jangka pendek, oke, saya menolong teman saya tadi gitu untuk tetap dia menerima tunjangan, untuk menerima gaji gitu. Tapi jangka panjangnya itu sangat tidak bagus gitu ya untuk pembelajaran sekolah gitu, untuk contoh sekolah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga bisa melihat ini dari sisi adil dengan kasihan gitu loh. Saya kasihan dengan si guru ini gitu. Ketika misalnya saya ungkap ke publik bahwa dia sebenarnya tidak pernah bekerja selama 2 tahun, maka otomatis sertifikasinya akan di stop atau mungkin dia akan menerima semacam peringatan, atau bisa jadi mungkin akan dinonaktifkan gitu ya, yang paling berat gitu kan. Tapi sisi lain ketika misalnya saya tidak mengungkapkan data itu kepada publik gitu, maka saya juga tidak adil terhadap teman-teman saya yang lain, terhadap guru-guru yang lain gitu. Maka posisinya bisa ada juga di situ, ya kan. Kemudian bisa saja kebenaran lawan kesetiaan gitu kan. Mungkin teman kita yang bermasalah itu adalah teman baik kita, sahabat baik kita yang sudah sering menolong mungkin gitu ya. Tapi sisi lain kita juga dihadapkan kepada kebenaran. Maka pertanyaannya apakah bisa? Ya bisa saja gitu. Tapi dalam kasus ini ketika kita ngobrol lagi, diskusi dengan teman saya itu, saya melihat bahwa dicek lagi apakah itu betul-betul dilema etika atau sudah masuk ke bujukan moral. Jadi ada 9 langkah itu kan, yang langkah keempat apa kelima ya saya tidak lupa gitu. Nah itu ada uji lagi, uji regulasi lagi, uji undang-undang gitu. Jadi ketika misalnya kita masuk ke langkah pertama, kedua, ketiga, oke ini masih dilema etika. Ketika misalnya diuji regulasi, ternyata memang kita melihat bahwa
apa yang kita lakukan selama ini ternyata itu melanggar undang-undang loh, itu melanggar aturan loh. Maka akhirnya sampai ke pengujian tahap 4 gitu ya. Artinya kita sudah harus kembalikan lagi ke aturan yang berlaku bahwa memang tidak benar ketika kita keep data seseorang gitu ya. Itu bisa Oke, bahwa kita bisa melakukan hal ini ketika dalam pengujian yang keempat ini ternyata secara regulasi itu tidak dibenarkan gitu. Sehingga mau tidak mau ya harus kembali ke sisi undang-undang atau aturan atau regulasi yang berlaku gitu. Jadi Ibu pertanyaan jawabannya apakah bisa? Bisa. Jadi ketika memang Ibu betul-betul sudah yakin ini dilema etika, maka kecenderungan situasi yang Ibu hadapi itu mengarah kemana gitu ya. Artinya ada proses memilah kembali dari kecenderungan itu mana yang paling berat gitu, mana yang paling dekat gitu ya dari 4 paradigma. Mungkin itu yang bisa ditambahkan ya Ibu ya. Atau yang lain ada pengalaman silakan. Cukup? Baik. Nah, ini adalah 3 prinsip pengambilan keputusan. Ya, pertama adalah berbasis hasil, kemudian berbasis aturan, dan berbasis rasa peduli. Nah, nanti kita kembalikan lagi dari situasi itu, kita mengambil prinsipnya itu berdasarkan apa gitu ya. Apakah berdasarkan hasil akhirnya, atau misalnya peraturannya, atau mungkin betul-betul rasa peduli. Dan dari 3 hal ini, artinya kita punya alasan gitu ya. Misalnya tadi kasus teman saya itu ketika akhirnya teman saya itu berani mengungkapkan fakta bahwa salah satu guru di tempatnya bekerja itu tidak pernah tidak aktif gitu ya. Maka saya berprinsip pada berbasis peraturan, bahwa peraturannya memang dia harus diberikan peringatan karena sudah 2 tahun gitu ya. 2 tahun tidak melakukan kewajiban dan tugasnya sebagai guru gitu. Nah, ini bisa menjadi pegangan kita bahwa saya mengambil keputusan itu dengan dasar berbasis peraturan tadi. Nah, itu. Baik, ini ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Gitu kita lihat apakah ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus yang kita hadapi. Kemudian siapa saja sih yang terlibat dalam situasi tersebut gitu. Lalu apakah ada fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Lalu kita kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Jadi pertama kali memang kita melihat ada nggak nilai-nilai yang bertentangan gitu. Lalu siapa saja yang terlibat. Mungkin ini dengan murid, maka sebenarnya yang terlibat itu 2 orang itu kan ya. Tapi siapa yang betul-betul bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan? Ya ketika misalnya si guru harus mengambil keputusan dari tindakan si murid gitu ya, ya otomatis maka yang bertanggung jawab adalah si guru. Tapi ketika misalnya permasalahannya mungkin meluas gitu menjadi kolega bersama kolega gitu ya, atau mungkin dengan hubungan antara guru dengan teman-temannya yang lain atau dengan kepala sekolah dan sebagainya, mungkin akan berbeda lagi gitu loh keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut gitu. Lalu kita lihat lagi ada enggak sih fakta-faktanya gitu yang relevan dengan situasi itu, sehingga ketika kita memutuskan sesuatu kita didukung atau dibantu dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut gitu ya. Misalnya ketika ada satu anak kita, dia mencontek misalnya seperti kasus tadi. Nah, itu ada buktinya nggak dia mencontek gitu loh. Jangan sampai misalnya dia mencontek, kita memutuskan dia mencontek, tapi kita tidak punya bukti bahwa anak ini mencontek. Maka poin ini menjadi sangat penting ketika kita memutuskan sesuatu, fakta apa yang bisa kita ambil yang relevan dengan situasi tersebut, gitu ya. Nah, dalam pengujian ini kan ada beberapa ini, misalnya ada uji legal, apakah ada aspek pelanggaran hukum, seperti misalnya contoh teman saya itu, dia melanggar hukum karena sudah keep data
dan dia sudah diam-diam gitu dengan alasan kasihan, dengan alasan teman baik dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu ada aspek hukum yang dilanggar oleh dia gitu kan. Nah, ketika kita dalam proses ini, proses uji legal atau ada regulasi gitu ya. Jadi legal dan regulasi itu kita tempatkan di awal. Mengapa? Karena ini bisa membantu kita untuk mencari jalan keluar. Saat kita bingung begitu ya, ketika kita tanya dengan perasaan kita gitu, perasaan kita misalnya kasihan lah dia punya keluarga, kalau misalnya saya laporkan gajinya hilang, sertifikasinya di stop gitu. Mereka mau makan apa nih gitu. Anaknya ada 5 misalnya ya, istrinya sakit dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak kondisi-kondisi yang menuntun perasaan kita itu untuk terus berbuat seperti itu dengan landasan tadi kesetiaan, kasih sayang dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita ajukan proses pengambilan keputusan itu dengan uji legal, kita cek apakah ada hukum yang dilanggar oleh kita, apakah ada aturan yang kita langgar begitu. Apakah ada kode etik profesi yang dalam kasus itu kita langgar juga. Jadi ketika masuk pada uji yang pertama, uji legal ataupun uji regulasi sudah terjawab begitu ya. Oh, ternyata memang apapun yang saya lakukan ini tidak baik, ini melanggar aturan gitu loh. Sesayang-sayangnya saya dengan teman saya dengan kondisinya yang seperti itu tapi dia juga melanggar aturan, maka kita bisa berhenti hanya di uji legal dan uji regulasi gitu kan. Kalau sudah jelas gitu ya, aturannya sudah ada secara yuridis normatif itu sudah jelas gitu. Dan ketika misalnya nih uji legal, uji regulasi, kita ada uji berikutnya, ada uji intuisi gitu loh. Berdasarkan intuisi Anda ini benar apa enggak sih? Dan saya yakin saat kita bertanya pada hati kita gitu dalam pengambilan keputusan antara benar dengan benar tadi, mana sih yang paling cenderung intuisi kita berkata gitu ya. Nah, apakah ada yang salah atau tidak dalam situasi ini gitu. Kemudian uji publikasi. Nah, yang contoh uji publikasi ini masih dalam konteks koran ya. Tapi saya rasa untuk zaman sekarang itu koran sudah hampir tidak kelihatan wujudnya ya dalam bentuk fisik. Mungkin koran-koran online gitu ya. Nah, apakah pernah kita membaca kasus-kasus yang sama gitu ya di publikasi yang lain? Nah, kalau misalnya memang ada kasus yang serupa, kita bisa menyandarkan keputusan kita dengan beberapa contoh atau kejadian-kejadian yang sudah juga dibahas gitu ya di koran-koran atau di media-media lain gitu. Tentunya kan ketika satu kasus itu sudah mencuat di media, itu kan sudah dengan berbagai pertimbangan, sudah dengan berbagai perspektif gitu ya. Dan ketika kasus itu ada jawabannya misalnya, dan kita melihat ini kayaknya serupa deh dengan kasus saya gitu. Nah, kita bisa menjadikan itu salah satu salah satu uji gitu, bahwa kasus ini sudah pernah terjadi dan kasus ini keputusannya seperti ini gitu. Kemudian ada uji panutan atau idola. Kira-kira misalnya ketika kita dalam kebingungan, kita boleh loh bertanya gitu kepada orang-orang yang kita anggap memiliki kemampuan, memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada kita gitu ya. Kira-kira kalau misalnya bapak saya berada dalam posisi saya misalnya ya, apa yang akan dia lakukan gitu. Ketika yang menjadi panutan adalah orang tua gitu, bisa saja. Nah, jika situasi gagal melalui salah satu uji tersebut, maka tidak perlu melanjutkan pada langkah berikutnya. Kemungkinan itu adalah bujukan moral. Nah, jadi kita cek kembali loh, meskipun awalnya kita yakin dalam situasi ini etika bukan dilema etika ya, tapi ketika melalui uji ini ternyata di uji legal gagal. Oh ya sudah, berarti ini bukan dilema etika gitu. Karena ketika dihadapkan pada regulasi, pada undang-undang jelas ini antara benar dengan salah gitu. Akhirnya kita tidak perlu melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, gitu ya. Baik. Ini adalah beberapa slide terakhir yang bisa saya berikan kepada Bapak dan Ibu gitu. Mungkin bisa lebih menarik jika Bapak Ibu menjabarkan atau membagikan pengalaman Ibu dan Bapak dalam beberapa kasus ya. Lalu bagaimana sih penyelesaiannya
dari kasus-kasus tersebut gitu, supaya kita juga bisa mengasah diri kita gitu ya, dan juga kita bisa belajar dari kasus-kasus teman-teman yang memang betul-betul berada dalam posisi dilema etika ini gitu. Silakan. Apakah ada yang mau berbagi pengalaman? Mungkin satu dari Bapak Ibu. Pengalaman atau ya silakan Pak. Yang di pengalaman yang terakhir tadi Bu, yang slide terakhir coba dilihat dulu Bu. Yang ini Pak. Oh iya sebentar. Apakah Bapak punya pengalaman yang sama dengan pertanyaan ini? Sebentar saya baca dulu Bu, sebentar. Ya, halo Bu. Ya, gimana Pak? Oh Silakan, iya Pak. Bu. Oh iya Bu. Bagus sekali Bu. Pertanyaan-pertanyaan ini yang memang saya pernah mengalaminya pada suatu kesempatan bahwa pada saat itu ketika terjadi dilema etika Bu ya. Saya menghadapi dalam suatu keputusan bahwa pihak atasan saya mengambil sebuah keputusan untuk melakukan, ini contoh kasus saja dulu Bu ya, biar ininya. Silakan Pak. Kan hasil keputusan rapat itu ada ujian semester yang berbasiskan aplikasi CBT, tapi pada pelaksanaannya tiba-tiba atasan saya itu melakukan perubahan bahwa ujian online yang berbasis CBT itu dirubah menjadi ujian yang berbasis yang menggunakan Google Form, artinya terjadi perubahan lah pada detik-detik terakhir. Nah, pada posisi ini saya pun merasa itu merasa ada dilema etika, padahal saya sebagai tim penginput soal. Nah, pada situasi ini kan saya melawan apakah saya menggunakan prinsip hasil akhir atau prinsip yang berbasis peraturan. Kalau saya pada saat itu saya menganggapnya saya mendominasi perasaan saya itu harus berbasis aturan, tetapi atasan saya menggunakan prinsip yang berbasis akhir atas pertimbangan-pertimbangan bahwa kami di tim itu tidak mampu menyelesaikan penginputan soal yang menggunakan aplikasi CBT. Terjadi dilema di situ. Nah, saya menghadapinya pada saat itu walaupun sangat berat. Walaupun berat, saya menerima apa yang menjadi keputusan atasan saya pada saat itu yang menggunakan prinsip yang berbasis akhir atas dasar pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keyakinannya. Walaupun sangat bertentangan dengan saya pada saat itu. Nah, saya menghadapinya pada saat itu langkah yang saya lakukan pada saat itu saya tetap menggunakan atau tetap menaati apa yang menjadi perintah atasan pada saat itu yang menggunakan keputusan bahwa ujian online harus menggunakan Google Form sesuai yang diinginkan oleh kepala sekolah. Padahal pada saat itu kami sudah memprosesinya 75% penginputan soal. Nah, karena ini biasanya terjadi di situ institusi pendidikan seperti itu Bu, karena bawahan menghadapi atasan itu sangat dilematis sekali kita menghadapinya. Ini sesuatu yang umum lah bagi kita itu
antara guru atau tim menghadapi atasan itu terkadang kita sangat sebagai pimpinan yang dipimpin itu kadang kita itu menerima apa yang menjadi keputusan yang ada di atasan kita, walaupun itu sangat berat untuk kita lakukan. Ya itulah yang terjadi di sebuah institusi. Tapi menurut saya sebagai pemimpin kita harus mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan akhir. Kalau menurut saya Bu ya, kalau saya menghadapi itu, saya tetap akan bersikukuh, tetap mengikuti berpikir yang berbasis peraturan, bukan berdasarkan hasil akhir. Karena menurut saya hasil akhir itu bisa saja kita melanggar sesuatu, yang penting hasil akhirnya. Kita bisa saja menyelesaikan sebuah hal-hal yang tidak baik, karena berbasis akhir itu apapun baik positif maupun negatif yang kita lakukan akan kita lakukan, karena kita mengajarnya di posisi akhir. Akan sangat berbeda dengan kita mengikuti berbasis aturan, karena berbasis aturan itu tidak ada masalah yang akan kita benturkan, yang kita hadapi, begitu maksud saya. Karena itu adalah sebuah kesempatan bersama. Nah, bagaimana sih saya menghadapi hal semacam itu? Saya jujur saja, saya menghadapinya menerima apa yang menjadi keputusan atasan saya, walaupun itu sangat berbeda apa yang saya rasakan. Nah, begitu Bu, kira-kira. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak untuk berbagi pengalaman, dan memang ketika kita berada dalam satu komunitas ya, satu organisasi lah gitu, institusi gitu, di mana kita punya atasan dan atasan itu tidak bisa bekerja sama begitu ya. Memang pada situasi itu ya keputusan kepala sekolah atau keputusan atasan kita yang menjadi menjadi keputusan bersama gitu pada akhirnya, meskipun dalam prosesnya itu tidak dilakukan secara bersama-sama gitu. Nah, kalau misalnya ya memang ini sangat ekstrim gitu ya Pak ya gitu. Tapi ketika misalnya atasan kita itu tidak hampir selalu gitu loh melakukan keputusan sendiri gitu ya. Kemudian keputusan-keputusannya tidak didasarkan pada kepentingan anak. Jadi kita kembali lagi kepada 3 pilar tadi. Apakah keputusan kita ini juga mendasarkan pada pertimbangan anak-anak murid kita gitu loh. Apakah misalnya ini tidak menentang dari nilai-nilai universal, nilai-nilai moral dan sebagainya gitu. Jadi ketika misalnya memang kita sudah melandaskan keputusan kita pada 3 pilar tadi, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir gitu ya. Dan ketika misalnya atasan kita mungkin dengan kekuasaannya, dengan skop yang dia miliki gitu, akhirnya dia memutuskan sendiri gitu. Maka kita bisa juga melihat bahwa kepala sekolah ini mungkin perlu belajar juga modul 3.1 gitu ya Pak ya, supaya dia juga dalam pengambilan keputusan juga dia perlu mempertimbangkan beberapa hal gitu. Betul itu Ibu. Nah ya itu. Baik. Nah mungkin nanti Bapak dan Ibu di sini gitu ya bisa menjadi motor penggerak gitu untuk selalu mengingatkan teman-teman, baik itu teman kerja maupun atasan, bahwa setiap pengambilan keputusan kita itu kita perlu hati-hati loh gitu loh. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan gitu, tidak semerta-merta hanya memutuskan satu pihak gitu ya. Nah itu. Baik, terima kasih sekali untuk pengalaman dan cerita Ibu dan Bapak. Mohon maaf waktunya sudah sangat terbatas karena saya harus memberikan refleksi akhir begitu. Jadi ada waktu sekitar 14 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang akan memberikan refleksi akhir secara langsung boleh gitu ya. Ini ada 3 pertanyaan. Apakah modul ini cukup membantu dan memperkaya keterampilan Bapak dan Ibu dalam pengambilan keputusan? Apakah sudah ada yang berubah yang Bapak Ibu rasakan begitu setelah mempelajari modul ini? Dan selanjutnya langkah-langkah apa yang akan Bapak Ibu terapkan gitu? Boleh 3 hal ini? Mungkin ada yang langsung bisa merefleksi ya. Kita bisa mendengarkan bersama-sama gitu. Monggo, Ibu atau Bapak, silakan. Saya Bu.
Mohon maaf. Ya, monggo Bapak, monggo. Ya Bu, jujur aja Bu, yang pertanyaan pertama dulu Bu ya. Iya. Jujur saja, setelah saya mendapat materi di modul 3.1 ini, saya sangat terbantukan sekali Bu, sangat membantu sekali apa yang ada di modul ini, terutama bagaimana saya bila mana nanti saya dikasih amanah dalam memimpin sesuatu institusi, baik di institusi pendidikan maupun di masyarakat Bu ya. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus mengedepankan apa yang menjadi 3 prinsip pengambilan keputusan tadi. Nah, kemudian kita juga harus berhati-hati juga dalam mengambil sebuah keputusan bagaimana seorang top leader atau seorang pemimpin itu bisa merasakan apa yang menjadi keputusannya adil dan merasa kasihan terhadap bawahan atau orang-orang yang dipimpin kita ini. Kira-kira itu sehingga mengasah keterampilan soft skill saya, keterampilan karakter saya di dalam sebuah pemimpin itu bisa merasakan bagaimana mengambil sebuah keputusan itu harus lebih berhati-hati untuk apa yang dipimpin dengan poin-poin poin-poin yang saya dapatkan di materi ini. Itu yang saya rasakan. Karena selama ini jujur aja sebelum saya mendapat materi ini saya mengambil sebuah keputusan dan tidak mampu memahami apa yang diinginkan oleh yang dipimpin. Walaupun saya pernah menjadi sebuah pimpinan sebuah organisasi, tapi saya kurang berhati-hati Bu dalam mengambil sebuah keputusan. Dan saya selalu tidak menahan sebuah emosional saya karena sebelum mendapat materi ini. Artinya dengan materi ini saya lebih bijak Bu, lebih adil, lebih merasa kasihan dan lebih kasihan kepada apa yang dirasakan oleh bawahan. Kira-kira itu yang terpatri di dalam hati dan pikiran saya setelah mendapat modul ini Bu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yang memang kita coba upayakan adalah kita sebenarnya kan kita semua adalah pemimpin begitu ya, pemimpin entah itu pemimpin institusi atau pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing. Dan saya sangat yakin kita akan selalu dihadapkan dengan kasus-kasus yang segera harus kita ambil keputusan-keputusan. Dan ketika kita dalam kebimbangan dan kebingungan, maka ada baiknya kita menengok kembali apakah keputusan yang akan kita hasilkan itu betul-betul diarahkan kepada kepentingan tanggung jawab kita menerima semua konsekuensi dari keputusan tersebut. Saya rasa ya, insya Allah kita bisa menanamkan rasa percaya diri dalam diri kita untuk bisa mengambil keputusan yang bijak tadi. Baik. Ya, Ibu Bapak, waktu kita sudah selesai. Sangat sedikit sekali yang bisa saya berikan. Saya minta maaf begitu ya, karena memang prosesnya masih sangat panjang. Artinya modul ini memang modul keterampilan yang tidak serta-merta instan membuat Bapak Ibu mahir dalam membuat keputusan. Tapi paling tidak kita mencoba untuk belajar bagaimana menjadi pemimpin yang bisa bijak dalam pengambilan keputusan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua atensi dan juga diskusi di pagi hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya dari saya pribadi. Dan beberapa tadi masukan-masukan dan juga rekomendasi, insya Allah nanti saya akan langsung sampaikan kepada para pengembang modul untuk bisa menyempurnakan modul di sesi berikutnya. Baik. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon izin pamit. Terima kasih Bu.
Ya, Terima kasih, sehat Bunda. selalu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Banyak Ibu. Aisyah. Rabi. Oh, Ada Aisyah. Saya mau foto dulu Pak Sikin.